kembali lagi di channel saya John Trianto. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit tentang oli. Nah, kali ini kita akan membahas pengertian apa itu oli mineral, oli semi sintetik, dan oli full sintetik, serta oli yang paling terbaik adalah oli full sintetik ester. Nah, oke teman-teman, sebelum masuk ke videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya ini agar saya lebih semangat lagi untuk video-video selanjutnya. Oke, langsung saja teman-teman. Sebelum itu kita akan bahas tentang oli. Nah, apa itu oli? Oli merupakan pelumas mesin yang berfungsi untuk meminimalisir gesekan antar komponen-komponen mesin. Nah, selain fungsi tersebut, oli juga berfungsi untuk mendinginkan mesin. Itu dia. Nah, secara umum jenis oli dibagi menjadi 3 teman-teman, yakni oli mineral, oli semi sintetik, serta oli full sintetik, dan satu lagi oli yang paling terbaik adalah oli full sintetik ester. Nah, langsung saja kita masuk ke apa itu pengertiannya, kekurangannya, kelebihannya. Itu dia. Langsung saja yang pertama kita masuk ke oli mineral. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah contoh oli mineral ya, dari Honda AHM Oil PX2. Nah, apa itu oli mineral? Oli mineral dibuat menggunakan bahan dasar oli. Nah, itu dia teman-teman. Oli mineral dibuat dari bahan dasar oli yang diolah dari minyak bumi. Bisa dikatakan merupakan standar pelumas atau oli. Nah, ini dia. Jadi oli mineral itu teman-teman adalah oli yang bahan dasarnya terbuat dari minyak bumi dan merupakan bahan dasar yang paling dasar. Ini dia. Oli mineral memiliki 2 indeks viskositas teman-teman, atau kekentalan ya, yaitu dari 80 sampai dengan 120, serta mengandung beberapa karbon reaktif seperti sulfur dan oksigen. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri oli mineral berdasarkan performanya untuk mesin adalah struktur molekulnya abstrak atau tidak rata. Dari sini oli mineral memiliki kekurangan. Nah, kekurangannya antara lain pastinya cepat panas, mudah teroksidasi, dan mudah menguap. Nah, apa keunggulannya? Selain harganya murah ya teman-temannya, oli ini memiliki struktur molekul yang tidak rata. Jadi bagus untuk motor baru, untuk mempercepat masa inrian pada motor baru antara piston dan permukaannya, dan untuk beradaptasi cepat ya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke jenis oli yang kedua, ada oli semi sintetik teman-teman. Nah, ini dia oli semi sintetik ya. Nah, oli semi sintetik disebut juga oli synthetic blend oil, seperti namanya yang menggambarkan siapa oli ini ya teman-teman. Namanya semi sintetik, yaitu merupakan campuran antara oli mineral dan oli sintetik. Apa yang dimaksud, maksudnya gimana? Jadi oli semi sintetik ini teman-teman, dia mengandung 70% oli mineral. Jadi dia mengandung 70% oli mineral yang tadi, dan sisanya 30% adalah oli sintetik. Nah, jadi bisa dikatakan oli semi mineral ini adalah penengah antara oli mineral dan oli full sintetik atau oli sintetik. Itu dia. Nah, oli semi sintetik ini teman-teman diklaim bisa bertahan atau mampu bertahan melindungi mesin sejauh 5.000 km. Nah, itu dia. Dan harganya bisa jadi 2 kali lipat dari harga oli mineral. Nah, bisa dikatakan oli semi sintetik ini naik 1 tingkat derajatnya dari oli mineral. Nah, apa kelebihannya? Nah, kelebihan menggunakan oli semi sintetik teman-teman, dia lebih stabil, range viskositas lebih besar, dan lebih baik di suhu rendah dan tinggi. Nah,
Itu kelebihannya dibanding dengan poin-poin dari oli mineral tadi ya teman-teman ya. Nah, dalam kelebihannya dia mempunyai kekurangan. Oli ini lebih terjangkau dan lebih bisa menyesuaikan motor sesuai kelasnya ya, sesuai kelasnya. Tapi dia masih mengandung karbon aktif seperti sulfur. Jadi dia mengandung karbon yang dimiliki oleh oli mineral tadi ya. Langsung saja kita masuk ke jenis yang ketiga, ada oli Seal Helix HX7 Plus. Nah, di sini ada oli full sintetik teman-teman. Ya, kelihatan ya. Ya, full sintetik. Nah, full sintetik ini atau oli full sintetik ini dibuat melalui proses pembuatan yang lebih baik dari oli mineral dan oli semi sintetik. Karena dalam pembuatannya merupakan hasil olahan minyak bumi yang diolah lagi dan diambil paling bersihnya. Nah, oli full sintetik ini teman-teman adalah hasil minyak bumi atau hasil oli yang diolah dan diolah lagi sehingga diambil paling bersihnya, seleksi yang terbaik yang diambil. Nah, dengan proses panjang pastinya yang menghasilkan pengakuan dari polyalpha olefin atau PAO setelah melalui proses-proses sebelumnya teman-teman ya, yakni pemprosesan berkali-kali sampai zat terbersihnya diambil. Nah, oli full sintetik ini teman-teman diklaim bisa bertahan melindungi mesin 2 kali lipat dari semi sintetik. Nah, kalau oli semi sintetik tadi dia bisa mampu bertahan melindungi mesin 5000 km. Nah, kalau oli full sintetik ini mampu bertahan melindungi mesin sampai 10.000 km. Itu dia. Ya. Nah, ditambah lagi oli full sintetik ini tidak mengandung asam bebas sulfur, oksigen dan logam yang berat lainnya. Sehingga oli full sintetik ini memiliki beberapa kelebihan, yakni tidak mudah menguap pastinya ya, lebih tahan oksidasi, pelumas lebih merata dan mampu bekerja paling maksimal meski temperatur tinggi. Nah, dia mampu bekerja lebih maksimal walaupun suhu mesin itu panas ya teman-teman. Ya, hasilnya jika kita menggunakan oli full sintetis ini, hasilnya mesin halus, jadwal penggantian lebih lama karena mampu bertahan 10.000 km tadi ya teman-teman. Gesekan dalam mesin lebih minim sehingga menyebabkan suara mesin halus pastinya. Nah, kalau kekurangannya ya pasti ada harga, ada kualitas. Ya, artinya lebih mahal dari oli semi sintetik apalagi dari oli mineral. Nah, yang terakhir ada oli full sintetik ester teman-teman. Nah, di sini tidak ada contohnya ya. Nah, saya jelaskan saja. Ini dia contoh barangnya. Nah, itu dia. Oli sintetis kenapa tidak masuk kategori umum atau list umum? Karena penggunaan oli ini jarang teman-teman untuk di jalanan atau di pasaran. Kenapa? Karena oli ini biasa digunakan untuk balapan saja karena kebutuhan mesin di RPM yang tinggi. Oli ini merupakan pembuatan dengan proses terbaik saat ini di atas full sintetis ya pastinya karena terbaik. Dan jenis oli ini mengandung 0% shear loss atau tingkat kausan dan jauh lebih tahan lama dibanding oli full sintetik. Nah, contoh oli full sintetik ester antara lain teman-teman. Ini dia. Yap. Oke. Jadi itu dia perbedaan antara oli mineral, sintetik, semi sintetik dan full sintetik ya teman-teman. Nah, ada juga beberapa kelebihan dan kekurangan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kebanyakan produsen oli yang memasarkan produknya di Indonesia baik jenis mineral sampai full sintetik juga dilengkapi dengan zat adiktif ya teman-teman ya, yang selain melumasi juga membantu menjaga mesin seperti anti gores, anti korosi atau perkaratan, anti selip dan ada antioksidan. Nah,
Jadi kalau teman-teman masih bingung untuk memilih oli terbaik untuk motornya, teman-teman bisa langsung menggunakan aja oli yang direkomendasikan oleh produsen motor teman-teman. Nah, misalnya kalau dia seperti Honda, dia menganjurkan atau dia memiliki oli sendiri yakni SPX dan MPX. Nah, untuk Yamaha sendiri dia menganjurkan atau memiliki oli sendiri Yamaha Loop dan Suzuki dengan SGO serta yang lainnya teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman sedikit mengenai oli mineral, oli semi sintetik dan oli full sintetik. Semoga video ini bermanfaat. Saya juga mohon dukungan teman-teman, jangan lupa like, komen dan subscribe agar video channel saya ini berkembang. Oke teman-teman, sekian dulu, nantikan video saya selanjutnya. See you next time.